mean, I left the house later than what I had said. Did you leave the house with your brother Cody looking like that? Or did you leave the house with your father looking like that? Or your mother? Is that how you left your family? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy, balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Nah, halo teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Dan ya, semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya cuy. Nah, dan semoga kalian dimurahkan rezekinya oleh Allah SWT. Mantap. Nah, setelah kemarin kita sudah membahas konflik perang sampit nih antara warga Dayak dan juga warga Madura. Di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus anak durhaka yang berujung tragis sampai-sampai dia harus menghadapi kasus kriminal. Nah, di kasus kali ini tuh ada sebuah kasus dari Amerika Serikat di mana ada cowok yang bernama Grant Amato. Dia tuh pengangguran. Nah, karena tuh dia itu dipecat dari rumah sakit dia bekerja. Ya dikarenakan tuh dia menggunakan obat-obat terlarang tanpa seizin dokter. Dia adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit di Florida, Amerika Serikat. Nah, si Grant ini, dia tuh kecanduan dengan salah satu seks online, aplikasi seks online pada waktu itu di Amerika Serikat kan ada tuh ya. Nah, dia tuh sampai menghabiskan uang puluhan juta, ratusan juta, hingga miliaran hanya untuk menghabiskan nafsunya di dunia maya, yaitu seks online. Jeleknya nih ya, uang yang dipakai oleh Grant ternyata uang milik keluarganya. Gila sih. Nah, dari perlakuan itu tuh, orang tua Grant telah menggadaikan rumahnya loh. Sampai-sampai orang tua mengorbankan rumah untuk membayar hutang Grant, karena pada waktu itu Grant juga banyak hutang gitu loh untuk melayani nafsu birahinya di dunia seks online. Oke, jadi tuh kasusnya seperti ini. Jadi ada sebuah keluarga hidup bahagia di Florida. Nah, pasangan keluarga ini bernama Kate dan juga Margaret. Nah, Kate dan juga Margaret ini dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama Jason, anak kedua Cody, dan juga anak ketiga Grant Amato ini yang bakal kita bahas di kasus ini. Nah, si anak pertama yang bernama Jason ini, dia tuh sudah hidup mandiri karena dia sudah berkecukupan secara materi gitu loh. Dia punya rumah sendiri gitu kan. Nah, untuk sementara anak kedua dan anak ketiga, yaitu Cody dan juga Grant Amato itu, dia masih tinggal serumah dengan orang tuanya di Florida. Nah, si ayahnya itu bernama Kate ini, dia itu bekerja seorang perawat di Florida, dan ya dia tinggal menunggu beberapa tahun aja sih untuk pensiun gitu loh. Berarti dia usianya udah cukup lansia ya. Dan si istrinya yang bernama Margaret itu, ia tidak bekerja, tetapi dia selalu menekuni hobinya, yaitu menunggang kuda. Waduh, hobinya menunggang kuda nih. Wah, gila sih, keren banget ini. Sementara itu Cody dan juga Grant Amato, dia meneruskan jejak keluarganya untuk menjadi seorang perawat. Nah, konon katanya si Cody dan Grant Amato itu sekolah di akademisi keperawatan di Amerika, di Florida, dan dia itu mengambil jurusan anestesi pada waktu itu. Namun sayangnya nih, walaupun Cody dan juga Grant deket nih ya, kakak beradik yang paling dekat, tapi ternyata tuh mereka mempunyai kepribadian yang bertolak belakang gitu loh. Nah, si Cody itu adalah salah satu anak yang pintar dan berprestasi di masa kuliahnya di akademi keperawatan pada waktu itu, dan dia itu dikenal sebagai pemuda yang bertanggung jawab dan pekerja keras, sehingga dia itu lulus dengan tepat waktu dan karirnya juga bagus sekali, sehingga dia mapan dalam segi ekonomi daripada Grant, sang adik. Namun kehidupan Grant itu sangat berbeda dari si Cody. Dia kan satu kampus, satu jurusan. Nah, si Grant itu pada tahun 2018 dia itu tidak lulus. Dan ya seperti kampus pada umumnya sih, kalau di Indonesia juga sama kan. Kalau dia melebihi 7 tahun pasti di DO.
Nah, si Green ini di DO dari kampusnya karena melebihi 7 tahun waktu dia kuliah. Namun nih, ketika dia di DO, ternyata si Green itu juga bekerja di salah satu rumah sakit di Florida. Dia jadi itu kuliah sambil kerja gitu loh, semacam gitulah ya. Ya kayak mahasiswa Indonesia pada umumnya gitu. Namun sebuah kasus atau sebuah masalah yang membuatnya si Green harus dikeluarkan dari rumah sakit tempat ia bekerja. Dia udah di DO, terus dikeluarkan dari rumah sakit. Memang ngadi-ngadi sih. Karena apa? Dia tuh dikeluarkan dari rumah sakit tempat ia bekerja dikarenakan dia menggunakan obat-obat terlarang untuk membius pasiennya. Ini tuh pasien dirawat, kenapa dibius gitu loh. Kala itu ternyata tuh ia membius pasiennya dikarenakan dia itu malas untuk merawat pasiennya. Lah, kenapa udah tahu malas, kenapa dia harus menjadi perawat gitu kan? Perawat juga harus take care kan ya. Dia harus merawat pasiennya sebaik mungkin kan. Sampai sini udah kelihatan sih kalau memang si Green itu salah satu pria yang tidak bertanggung jawab sih. Nah, dengan obat-obatan yang dicuri oleh Green dari rumah sakit itu dan tidak disetujui oleh dokter, si Green itu memberikan obat itu dengan upaya si pasien tertidur gitu loh. Dengan menggunakan obat-obat terlarang itu. Jadi kan kalau pasien tertidur, si Green kan tidak melayani mereka gitu. Si Green kan senang-senang, happy-happy gitu kan, nggak merawat mereka. Ini sesuatu yang tidak bertanggung jawab sih, jangan ditiru ya guys. Kala itu pula kan dokter juga tidak mengizinkan kan penggunaan obat-obat terlarang untuk pasien itu. Cuman ini si Green malah melakukan aksinya sendiri dengan memberikan obat-obatan terlarang itu loh. Jadi gila sih. Dan dari skandal itu dia didepak dari rumah sakit dan dia dikeluarkan lah ya dari rumah sakit itu. Gila sih, gak bertanggung jawab banget ini. Ini sangat bertolak belakang dengan Cody yang seorang pekerja keras. Dia bisa lulus tepat waktu dan juga karirnya yang sangat mapan kan. Setelah dia keluar dari rumah sakit nih, si Green itu ternyata menjadi pengangguran. Ya sehari-harinya itu dia main sosmed aja dan juga berselancar di dunia maya untuk mengatasi rasa gabutnya di rumah. Memang ini contoh pria yang tidak bertanggung jawab banget sih. Nah, setelah berselancar di dunia maya nih, di sanalah Green menemukan salah satu situs seks online dan dia menemukan seorang wanita lumayan seksi yang bernama Sylvie. Sylvie ya, dan dia itu dari Bulgaria gitu loh. Kalau dari namanya aja Sylvie itu udah kelihatan cantik gitu kan. Apalagi kalau langsung ketemu gitu loh. Aduh. Si Sylvie sudah merasuki Green atau Green yang akan merasuki Sylvie. Nah, si Green ini benar-benar mabuk kepayang. Ya, dia tuh sudah tergila-gila oleh Sylvie dikarenakan parasnya yang cantik dan juga seksi kan ya. Sehingga dia tuh rela menghabiskan uang untuk melihat si Sylvie. Ya, melihat si Sylvie aja dengan kecantikan dan juga keseksiannya. Aduh, ini eman-eman sih uangnya ya. Dari sini tuh kita bisa melihat kalau aplikasi atau seks online itu tuh kayak aplikasi itu loh, Bigo Live kan. Bigo Live kan kayak ada semacam ya kalian tau lah, mungkin cowok-cowok tau lah yang nonton ini. Bigo Live itu kayak gimana gitu. Ya seperti itulah. Aku juga pernah download sih, nggak menafik ya. Celakanya nih ya, si Sylvie itu tarifnya nggak murah, menaruh tarif 1 menitnya itu 90 token. Nah, dalam sejam nih, si Green bisa menghabiskan 5.400 token. Sedangkan harga per 5.000 token di website seks online itu setara harga $600 gitu loh. $600 kalau dirupiahin kan sekitar 8 juta ke atas kan ya, 8 jutaan lah ya. Nah, itu cuma sejam, ya semalam lah ya. $600, 8.500.000 hanya dibuat untuk melihat si Sylvie joget-joget atau mungkin berpakaian seksi aja lah. Green, otak kau kemana gitu. Nah, konon katanya nih, si Green ini dalam semalam bisa menghabiskan waktu 4 jam duduk di depan laptop dan melihat paras cantiknya si Sylvie ini. Wah, gila sih ya, sejamnya aja $600, dikali 4 udah berapa? $2.400 kan. 2.400 kan setara sekitar 35 juta ya kayaknya sih. Setara itu kalau dihitung kurus sekarang ya. Hanya untuk 4 jam di depan laptop semalam, 35 juta coy. Dan tanpa ia sadari nih, demi
melihat kesaksian si Sylvie, Grant telah menghabiskan uangnya sebesar $200.000 selama dia berselancar di dunia maya itu. $200.000 itu kalau dirupiahkan kan sekitar 2 miliar ke atas kan, hampir 3 miliar ya. Ini dia memang benar-benar skandal atau kecanduan seks lah menurutku. Dengan melihat, kalau dilihat ya, cam girl gitu kan, kayak kalian tahu nggak sih VCS gitu VCS ya semacam itulah ya. Gila memang, hanya untuk itu dia rela menghabiskan uang bermiliar-miliar. Ini kecanduan parah, ini harus direhabilitasi. Nah, konon katanya pada waktu itu dia tuh merasa uang yang digunakan untuk melihat si Sylvie ini tuh uangnya sendiri, padahal uang itu adalah uang curian dari keluarga si Amato. Dia menggunakan kartu kredit orang tuanya dan juga kakaknya untuk mentransfer gitu loh. Namun kan sebaik-baiknya bangkai yang disembunyikan pasti akan tercium juga kan. Oleh karena itu perilaku itu diketahui oleh keluarga Grant gitu loh. Si ayahnya dan juga ibunya itu tahu, beserta kakak-kakaknya itu tahu kalau si Grant itu melakukan hal itu. Dan lantas si Grant itu tidak dimarahin gitu loh. Dia masih dimaafkan oleh orang tuanya. Gila sih. Padahal udah menghabiskan uang segitu banyaknya hanya karena dia kecanduan seks online gitu kan. Gila sih. Nah, lalu si kakaknya yang bernama Cody atau anak kedua itu, dia itu mengajak Grant untuk jalan-jalan atau liburan ke Jepang. Ya, alih-alih untuk melupakan si PSK-nya itu kan, si Sylvie itu kan. Ya, si Cody kan berharapnya si Grant bisa melupakan si Sylvie. Ternyata tidak bisa sama sekali. Nah, setelah kembali dari Jepang, Grant itu masih mengulangi aksinya itu gitu loh, dan tetap menghabiskan pundi-pundi uangnya yang menurutku gadis itu yang tidak bisa dimiliki secara real gitu loh, kan itu kan Campbell ya, kayak VCS gitu kan, dan dia rela mengeluarkan uang yang untungnya si Sylvie kan Sylvie auto kaya raya tuh. Nah, akibat kecanduan seks online ini nih, si Grant akhirnya memutuskan untuk kabur dari rumah dikarenakan si Grant sering bertengkar dengan ayahnya. Dan si Grant Amato ini telah pergi ke rumah bibinya yang bernama Donna. Nah, setelah dia tinggal di rumah bibinya pun kaget gitu loh, merasa si Grant ini tuh kurus banget, dan ia tuh senantiasa tidur siang dan juga malamnya begadang di depan laptop. Ya berarti kan kelakuannya masih kayak dia itu masih melayani si Sylvie itu. Gila sih. Namun kemudian hari itu Donna merasa aneh gitu loh. Dia tuh merasa ada tagihan yang mendadak melejit gitu dari kartu kreditnya. Nah, usut punya usut diselidiki, ternyata Donna mencurigai Grant telah menggunakan kartu kreditnya, dan bahkan dia telah menggunakan kartu kreditnya neneknya dan juga sepupunya, bukan hanya si Donna aja gitu. Ini si Grant bener-bener kecanduan berat sih. Nah, mengetahui hal tersebut nih, si ayah Grant itu lantas menelpon si bibinya yang bernama Donna itu. Dia itu menangis meminta maaf untuk tidak melaporkan si Grant ke kantor polisi, dan si ayahnya itu berjanji akan melunasi hutang-hutang atau kerugian yang didapatkan oleh si Donna terhadap kelakuan si Grant. Padahal si Grant itu juga punya utang ke keluarganya gitu loh, $200.000 itu kan. Gila sih. Lalu dengan terpaksa nih ya, keluarga Amato menggadaikan rumah pribadinya loh. Rumah miliknya digadaikan demi Grant. Tak hanya itu, si ayahnya Grant itu sampai bekerja di 2 lokasi yang berbeda. Padahal dia kan perawat ya. Harusnya kan dia sebentar lagi pensiun sih, karena udah masa-masa pensiun gitu. Tapi dia harus bekerja di tempat lain untuk melunasi hutang-hutang Grant. Ngawur sih ini. Lalu keluarga Amato kemudian memaksa Grant untuk masuk ke panti rehabilitasi nih ya, untuk para pecandu seks. Nah, kala itu si kakaknya yang bernama Cody itu telah menghabiskan $8.000 untuk membayar pengacara, terus $10.000 untuk liburan ke Jepang pada waktu itu kan, dan $15.000 untuk biaya panti rehab. Panti rehab membayar $15.000 itu
sekitar 200 jutaan loh. Gila, itu banyak banget. Tapi air susu dibalas dengan air tuba gitu loh. Kasihan si Cody, kakaknya si Grant. Ternyata Grant kabur dari panti rehabilitasi sebelum rehabnya selesai. Dan ternyata dia kembali berhubungan dengan Sylvie, si Campbell ini. Gila sih. Demi melihat tubuh seksinya si Sylvie, dia harus seperti itu gitu. Ini gila, memang parah. Hal itu membuat ayah si Grant marah kan terhadap Grant, dan di detik itu pula si ayahnya itu menyuruh Grant pergi dari rumah untuk selama-lamanya. Alhasil Grant mengemas-ngemas barang-barangnya yang ada di rumah itu dan lalu pergi dari rumah untuk selama-lamanya. Tapi kok dia itu mau aja gitu loh ya, harus pergi dari rumah gitu loh. Terus dia itu mau hidup sama siapa gitu, nggak mikir sampai segitunya, karena ya memang dia tuh udah kecanduan banget sih, udah hyper banget ya, hyper kelas gitu loh. Nah, pada tanggal 25 Januari nih, ada seorang polisi yang mengetuk rumah keluarga Amato, dikarenakan manajemen dari tempat kakaknya bekerja, si Cody bekerja itu menelpon polisi dikarenakan si Cody tidak masuk kerja gitu. Jadi si manajemen Cody juga khawatir akan keselamatan Cody, atau ya mungkin mengetahui Cody itu kemana gitu kan. Setelah polisi datang ke rumahnya keluarga Amato, ketika diketok tuh nggak ada yang buka gitu loh, nggak ada yang buka pintu. Setelah beberapa jam, polisi terpaksa mendobrak pintu jedor, dan didapati ayahnya Grant tergeletak meninggal. Cody juga meninggal, sang ibu juga meninggal pada waktu itu. Dan ternyata ada bersimpah darah di sekitar rumahnya. Nah, konon katanya nih ya, polisi telah mendapati si ibu, ayah, dan juga kakaknya itu meninggal dikarenakan ditembak. Ya, kemungkinan polisi menduga yang pelakunya yaitu si Grant. Nah, lantas polisi melacak si Grant, dan polisi menemukan Grant di sebuah hotel gitu, di sebuah kamar hotel. Alhasil Grant ditangkap dan Grant diinterogasi oleh polisi. Tapi Grant itu tetap ngeles gitu loh. Dia tuh ngeles karena dia tuh tidak tahu menahu tentang keluarganya yang meninggal gitu. Orang tuanya meninggal, dia tuh nggak tahu. Ini alasan banget sih. Karena dia tuh merasa setelah dia pergi dari rumah, dia ya itu adalah terakhir kali dia ketemu dengan keluarganya gitu. Namun polisi juga nggak kalah bodoh gitu. Polisi menggeledah mobil Grant dan menemukan surat misterius. Nah, surat itu tuh pesan dari Cody yang seakan tuh dia mengisyaratkan dia telah membunuh kedua orang tua dan si Cody bunuh diri gitu di dalam surat itu. Tapi anehnya surat itu tuh ditulis dengan tangannya Grant. Ini Grant udah mau memasukkan data ini. Lalu polisi pun mengambil kesimpulan gitu loh, dan nggak pernah ngebayangin kalau ternyata si Grant itu adalah membunuh keluarganya dan memfitnah kakaknya yang telah membunuh mereka. Ini sebuah nggak masuk akal, dan akhlaknya si Grant tuh sangat buruk sekali ya. Dari rangkuman kisah cerita ini tuh balasan Grant seperti itu gitu loh. Dia tuh rela membunuh orang tuanya, dia rela membunuh kakaknya, padahal dulu tuh yang membesarkan kan ya kedua orang tuanya kan, tapi dia membalas budi dengan membunuhnya. Astagfirullah, benar-benar kejam sekali sih ini. Nah, fakta menarik yang telah diungkap polisi nih ya, ternyata waktu Grant pergi dari rumah, dia itu mengambil pistol dan menembak ibunya pertama. Terus setelah itu kan ayahnya belum pulang dari kerjaan tuh. Nah, dia itu menunggu ayahnya pulang dari pekerjaannya. Terus ya setelah ayahnya sampai rumah, dia menembak ayahnya. Gila sih ini, kejam banget. Padahal kalau kita ingat ya, padahal si ayahnya itu rela bekerja di dua tempat demi dia loh. Dia malah membalas budi dengan cara menembak ayahnya gini. Padahal utang Grant kan juga banyak banget kan. Terus ya setelah beberapa jam dia juga menunggu kakaknya yang bernama Cody itu kan. Nah, setelah kakaknya pulang nih sampai rumah, si Grant juga menembak kakaknya hingga tewas. Perilaku yang Grant lakukan ini adalah dosa besar kan. Nah, kasus ini kan juga menjadi sebuah contoh suatu kasus dengan kesalahan yang tak akan terampuni gitu kan, dengan cara membunuh kedua orang tua dan juga keluarganya. Nah, terus pada tahun 2019
Grant dijatuhkan hukuman seumur hidup, di penjara seumur hidup, dan polisi akan menjamin kehidupannya selama di penjara itu, dan ya tanpa adanya akses internet terutama ya. Mungkin saja dengan cara di penjara Grant bisa sembuh dari kecanduan seks, dan semoga aja orang tuanya juga tenang di alam sana, dan semoga si Grant cepat sadar, dan itu adalah tindakan yang sangat-sangat tidak baik. Oke, itulah sebuah kisah Malin Kundang ya kalau di Indonesia. Dia durhaka kepada orang tua dan sampai membunuh orang tuanya gitu, padahal ibunya sendiri gitu. Aduh ya Allah, semoga kasus ini tidak ada di Indonesia, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya guys, jadi ya tetap berpikir positif dan lakukan apa yang membuat kalian bahagia, dan jangan sampai melakukan hal-hal menyimpang lah. Oke, sekian dulu video kali ini, dan jangan lupa jika kalian menyukai konten ini, jangan lupa subscribe dan juga like ya cuy. Oke, dan juga mungkin ada kekurangan aku saat membahas kasus ini, please komen di kolom komentar, atau mungkin ada sesuatu yang dibenahi dari konten ini, please komen di kolom komentar. Aku bakalan notice kalian. Oke, see you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.